Salam, salam sadis, salam hari Senin, salam hijau. Nah, hari ini 2 hari lalu monthly tutup bagus. Tadi pagi weekly tutup juga bagus. Ini trennya berarti masih positif ya. Nah, kita coba bahas hari ini. Ini saya buat video market cap di 1,21 triliun, BTC naik 1,1% ya. Volume agak naik balik. Semalam drop sampai berapa? 25 atau 27 billion ya. Ini udah agak naik dikit, 30,2 billion volumenya. Dominance agak turun juga ya. BTC dominance di 49,4%. Fear and greed-nya di 61%. Baguslah ya, berarti market masih positif. Dan juga hari ini market Amrik ini loh, Kanada holiday, Amrik juga hari ini tanggal 3 ya, dia masuk Senin tanggal 3, dia market cuma buka bentar gitu, nanti market sampai di sana sampai jam 1 siang dia udah tutup gitu ya. Terus dia holiday, besok dia tutup karena besok di Amrik mereka celebrate dia punya Independence Day, merayakan July 4 itu mereka merayakan hari kemerdekaan. Makanya hari ini tanggal 3 istilah buka setengah hari, kalau orang buka toko ya, buka dia tanggal jam 1-an gitu dia tutup sampai besok udah holiday gitu. Sedangkan Kanada hari ini holiday juga gitu ya. Jadi market nggak gimana mungkin ya, tapi ada event penting nanti, data PMI gitu ya. Ini saya buat video sekarang BTC di posisi 30.701, ETH di 1.950, BNB 247, XRP 48 sen, Cardano 29 sen, Solana 19,50 sen ya. Ya lumayan sih, agak-agak hijau dikit. Polkadot juga lumayan, ada naik 5% ya, 5,53 dolar. Polygon ada naik Bitcoin Cash kemarin dia drop. Nah, koreksi dia kemarin. Nah, sekarang dia disorong balik. Ada 9%-an ya. Ya overall oke lah. Filecoin lumayan agak disorong juga ya. Ada 18%-an Filecoin ya. GRT juga rada disorong, ada 17%-an. Maker 12%, BitDAO yang ini masih agak ini, yang sampai hari ini masih agak lemot itu sebab coin gaming gitu ya, NFT gaming, metaverse yang lemot gitu ya. Walaupun BTC udah sempat disorong minggu kemarin itu ke 31.000 something, tapi koin NFT gitu rada lemot gitu. Ya, lihatlah kalau mau scalping sebenarnya agak resiko. Biasa market kalau saat begini ya, itu gampang sekali bandar potong bebek angsa, sorong atas, sorong bawah gitu. Mana lagi 2 hari ini holiday, tapi seharusnya trennya sih positif kalau dilihat dari monthly candle nutupnya bagus, weekly candlenya nutup bagus, daily candlenya juga nutup bagus ya. Seharusnya positif, cuma ya market volume juga nggak tinggi ya, dari 20 sekarang volume 30-an billion gitu ya, nggak tinggi. Buat bandar yang masih gampang
sorong atas, pump and dump itu gampang terjadi, biasanya kondisi gitu ya. Makanya kalau mau scalping mau apa ya agak ini. Tapi saran saya gini, kalau di posisi gini gantung agak sulit juga. Tapi andai kata nanti dia volatile ya, malam ini ada drop gitu ya kan, misalnya ada drop gitu, nah kalian mau swing boleh gitu ya. Swing misalnya yang beberapa hari ke depan ada event, kayaknya nggak salah Multiverse itu EGLD ya, itu ada event juga di listing gitu ya, atau apa lupa saya. Terus Loopring LRC ya, itu Loopring tanggal 7 atau tanggal berapa ada event juga gitu. Tapi jangan kondisi ini lagi begini, jangan serok dulu gitu. Berharap ya market rada volatile, kalau dia ada drop ya kan, di situ baru Anda masuk gitu, sebelum nanti dia sorong balik ke atas gitu. Karena ini market masih positif gitu, lihat dari ininya ya kan. Coba kita masuk eventnya. Eventnya untuk hari ini itu 945 manufacturing PMI jam 9. Jam 9-nya itu ISM manufacturing PMI ya. Jadi agak ini sedikit dia ya. Ini agak bingung. Dia kalau ISM manufacturing PMI-nya untuk June itu sebelumnya 46,9, forecast-nya justru ada kenaikan 47,2 gitu ya. Tapi ISM Manufacturing Price Index-nya justru ada penurunan. Nah ini kadang yang begini agak-agak sulit kita, kalau dia nggak sejalan, nggak sealur gitu agak sulit. Ini main nebak-nebak buah manggis jadinya kita. Agak sulit. Di ISM Price Index-nya di 44,2 sebelumnya, justru ini 44,0 gitu ya. Tapi kalau kita lihat data jobless claim mengalami penurunan, seharusnya ISM manufacturing nggak naik gitu ya. Makanya agak sulit ini, kondisi gitu sulit kita mau trade gitu ya. Mau emas atau apa sulit sih, istilah main nebak gitu. Karena kalau lihat datanya yang keluar nggak sealur gitu, nggak sejalan gitu. Tapi kalau saya mau ambil posisi, kalau lihat kenyataan sebenarnya ya, kalau lihat ISM manufacturingnya nggak mungkin naik seharusnya gitu ya. Di 46,9 bisa aja 46, ataupun dia ada naik dikit misalnya 47 gitu ya, 1 poin gitu. Atau justru penurunan, seharusnya kalau dilihat dari indeksnya justru penurunan gitu. Jadi agak ragu saya dengan dia punya forecast yang diprediksi naik 47,2 gitu. Saya rasa karena kalau lihat dari ini produksi mereka mengalami penurunan, nggak ada ini gimana. Maka kadang kalau mereka manipulasi data itu yang ini kadang kita nebak-nebak aja gitu jadinya gitu, sulit kita nyatakan based on data ya kan. Tapi let's see, saya ambil dia, kalau saya ngambil dari beberapa inilah ya, dia punya itu justru mengalami penurunan gitu ya. Dia punya ISM Manufacturing Employment aja itu penurunan, yang berarti kan dikurangi karena produksi nurun gitu, employee diturunin juga ya kan. Ini kalau dilihat dari dia punya data ISM Manufacturing Employment sebelumnya 51,4, justru juga forecastnya penurunan 50,8 gitu, berarti penurunan. Kok bisa ISM manufacturingnya ada kenaikan gitu. Nah, kalau lihat dari ini, justru saya taksir mungkin ya penurunan atau sama seperti sebelumnya, 46,9 bisa aja 46, enggak 47,2 ya.
Nah, andai kata bener dia penurunan gitu, dolar mungkin agak lemah, ya. Dolar lemah yang artinya ya emas mungkin bisa hijau tipis gitu, ya. Emas bisa hijau tipis, tapi saya hari ini nggak trade, karena kalau holiday gitu market setengah-setengah gitu buka saya sulit, agak ini resiko agak tinggi gitu kita mau trade, ya. Hari ini nggak inilah, mungkin saya hari ini istirahat juga, holiday juga lah, ikut ini arah market dulu gitu, ya. Kalau di kriptonya ya itu, saya coba tunggu momen, andai kata dia volatile, ya kan, misalnya bandar mainkan potong bebek angsa, nah pas di kebawain baru di situ saya coba serok koin untuk swing gitu. Tapi kalau lagi begini sulit, masih agak hijau-hijau dia punya altcoin, karena altcoin nggak terlalu naik gimana juga, kecuali kalau kita pilih tepat gitu. Kadang kita kan bingung, tiba-tiba dia naik kayak ini, Filecoin sama GRT agak lumayan 17-18% naik. Saya cek tadi nggak ada event juga, kenapa naik ya, kita kadang gitu sulit juga, nggak tahu. Cuma nggak tahu ya, saya nggak ikut Twitternya, mungkin di Twitternya ada apa, ada event apa, nggak tahu sih. Kalau lihat dari market calendar nggak ada event sih, Filecoin sama GRT. Nah, kadang yang gitu-gitu hoki-hokian ya kan. Terus ini berita si Gary Gensler, ini ya, dia udah resign menurut orang dalam gitu katanya, ya kan. Ini kan saya udah bahas sebulan lalu, kalau nggak salah saya udah dapat kabar juga bahwasannya dia itu udah ditekan gitu. Cuma sebelum dia masukkan resignnya ini, dia buat susah orang dulu. Banyak yang dia ini nyatakan sekuritas, ya, memang bangke dia tua satu itu, ya, otaknya kotor sekali sebelum dia ini. Makanya ada kabarnya sih itu, dia ini udah nggak becus kerja, sewenang-wenang. Ada ini beberapa lah petinggi, termasuk mantan sebelum Hinman, siapa satu sebelum Hinman ada lebih senior itu, dia mantan chairman SEC. Dia sendiri kritik si Gary Gensler. Dia juga udah ngomong si Gary Gensler ini abuse of power, udah menyalahkan kekuasaan, kewenang-wenangannya itu dia udah pakai sembarangan gitu. Terus apa yang ditugaskan itu mandek gitu, nggak dia kerjakan, justru merugikan. Dia bukan protect para retail investor, justru korban gitu ini orang. Makanya dia ini udah ditekan juga dari dalam gitu, ya. Dari Kongres juga udah ditekan, dia udah tahu dia ini kan kayaknya, atau mungkin dari dalam udah ada paksaan, lo lebih baik resign atau nanti dipecat tidak terhormat. Gua rasa di dalam udah ada penekanan gitu, makanya istilahnya dia udah submit resign gitu, ya kan. Karena saya udah dapat kabar ini sebulan lalu. Kalau kalian ingat, saya pernah bahas pas habis dia nyatakan sekuritas itu, saya kan ada bahas bentar bahwasannya dia udah ditekan itu, udah nggak lama juga gitu, ya kan. Karena saya udah dapat kabar gitu. Nah, akhirnya berita hari ini, pagi ini saya lihat, oh ada kabar, ada orang dari dalam yang nyatakan sebenarnya dia udah submit, udah masukkan surat pengunduran dirinya gitu. Ya mudah-mudahan bener lah, ya, biar check out. Tapi siapa penggantinya ini yang kita, jangan pula nanti penggantinya juga otaknya sama kotornya, karena banyak yang nggak bersih itu, termasuk ini bosnya si FTC. Ya, kelihatan dia juga ngincar kursi SEC juga gitu. Itu mudah-mudahan bukan dia nanti dipromot ke SEC gitu, ya kan. Dia orangnya kurang ini juga, muka dua juga, main kaki dua juga itu orang gitu. Mudah-mudahan ada pengganti yang lebih inilah fair, lebih
benar-benar kuasai lah ya. Bukan kayak Gary Gensler ini cuma ngomong, banyak ngomongnya, teorinya banyak sekali, tapi kerjaan nunggak semua gitu ya. Itu kerjaan nunggak semua, nggak ada yang beres satupun. Manusia apa juga ini. Terus abuse power lagi, cuma nganggar posisi dia ya kan, pakai kekuasaannya semena-mena. Itu makanya ya semua udah inilah, nggak ini aja, nanti ke depan juga banyak. Jadi di Amerika bakal banyak, kalian akan lihat ke depan news banyak petinggi-petinggi, entah dia dari FBI, CIA, NSA, termasuk di law enforcementnya, di courtnya itu akan banyak yang resignnya, ketangkap juga, yang korupsi, karena korupsinya udah gila juga gitu di sana. Itu akan dibersihkan nanti. Ya kita lihatlah market hari ini, karena besok, apalagi besok Independent Day gitu ya, Amerika nggak ada market, mulai Rabu yang mulai ini event-eventnya. Kamis, waduh, Kamis banyak sekali eventnya saya lihat. Di Kamis juga akan volatile banget itu gua rasa ya kan. Kamis, terus Jumat juga ini, Jumat ada unemployment rate lagi ya, di situ juga ini market mulai mungkin Rabu Kamis itu yang agak ini. Makanya lihat kondisi gitu juga, dengan ini kita mau serok juga agak tanggung gitu. Tapi market masih positif. Cuma positifnya ke BTC gitu ya. BTC yang kuat. ETH juga ini ya, ETH positif gitu. Tapi ya boleh coba lah kalau yang gatal tangan mau swing atau kalian mau scalping. Tapi tunggu, mudah-mudahan biasanya di hari kondisi saat begini, antara mereka long weekend atau holiday, itu sering terjadi pump and dump gitu ya. Kalau nggak salah 2021 Independent Day-nya hijau, terus 2022 Independent Day-nya merah gitu ya, merah. Nah, mudah-mudahan Independent Day ini gua rasa hijau gitu ya. Gua rasa Independent Day-nya hijau untuk besok gitu ya. Ya kita lihatlah market kondisi gitu ya. Cari momen, jangan buru-buru takut ketinggalan kereta. Biasanya kalau yang begini ini kalian cari momen, kalian tandai koin-koin yang cepet ngeban gitu ya. Kalau kalian udah cek dalam 10 hari 2 minggu ini semenjak BTC mulai di ini, perhatikan ada beberapa koin yang cepet recovery, walaupun nanti dia drop, koreksi, cepet lagi dia ngeban. Itu ada beberapa gitu ya. Salah satunya Litecoin, BCH gitu ya. Yang lagi mau itu ya, kalau kalian mau scalping ya koin-koin gitu, begitu ada drop dikit nanti di situ kalian serok gitu. Ya. Jadi pembahasan hari ini itu aja dulu ya, yang kita bahas kondisi saat ini, karena dia masih long weekend Kanada sampai hari ini dia masih holiday, sedangkan Amerika hari ini buka setengah hari, akan holiday lagi sampai besok tanggal 4. Selasa dia holiday, Rabu dia baru buka market, dan di Rabu itu yang ada Rabu FOMC meeting minutes ya. Nah, terus yang paling banyak nanti event-event ini di Kamis itu ya. Kamis banyak itu, market bisa aja volatile gitu. Sedangkan Jumat unemployment rate kalau nggak salah yang udah saya cek ya. Kita lihatlah, maka kondisi market kini kita tunggu momen, andai kata dia ada pullback gitu, di situ kita masuk ya, atau bandar pas lagi main potong bebek angsa ya kan, dia sorong ke atas, pas dia sorong ke bawah, di situ kita masuk lagi yang mau scalping atau swing gitu ya. Kalau untuk emas, saya rasa itu kalau saya lihat data
ISM Manufacturing PMI-nya saya nggak yakin naik, justru turun gitu ya, yang dimana kalau dia ikut ini data previous nggak mengalami kenaikan aja, mungkin ya itu emas mungkin bisa hijau tipis hari ini ya. Kalau hari ini market Asia buka untuk saham hijau gitu, Nikkei lumayan naik hijau tebal, Hang Seng juga lumayan naiknya lebih tebal Nikkei gitu ya. Untuk saham hari ini untuk market Asia positif juga dibuka gitu ya. Jadi tadi ada yang tanya kok bisa short BTC, jangan dulu, positif lagi market. Kalau lagi trennya positif, Anda jangan lawan arus. Kalau Anda lawan arus kena sikat gitu. Apalagi kondisi saat begini ya, volume masih kecil itu gampang sekali disorong atas, sorong bawah, bandar mainkan market. Ya, itu aja masukan dari saya buat video di hari Senin ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.